Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Ibu, hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan untuk melaksanakan pertemuan mengikuti diklat, ya, dengan mata pelatihan yaitu akuntabilitas. Oke Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar ini, karena dengan proses pembelajaran ini insya Allah Bapak Ibu akan memiliki kemampuan dan kecerdasan dan keterampilan di bidang akuntabilitas. Dan insya Allah itu sangat penting di dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang ASN. Semangat? Semangat. Oke, kita teruskan. Perkenalkan, saya Taufik Rahman. Halo, hai. Halo. Saya Widya Iswara Ahmadiyah. Saya punya hobi traveling, kemudian dengan musik, ya. Oke, terus Bapak Ibu, hari ini kita punya tujuan pembelajaran ada 4. Pertama, kita ingin Bapak Ibu memahami nilai-nilai dasar akuntabilitas. Kemudian Bapak Ibu memahami tentang kepentingan publik. Kemudian Bapak Ibu bisa imparsial. Apa itu artinya imparsial? Imparsial artinya tidak memihak, ya. Tidak memihak. Seorang ASN harus netral loh Bapak Ibu. Oke. Kemudian berikutnya integritas. Jadi Bapak Ibu punya integritas di dalam bekerja, ya. Oke. Berikutnya, begitu Bapak Ibu selesai pembelajaran ini, Bapak Ibu akan memiliki 5 kompetensi, ya. 5 kompetensi. Yang pertama, Bapak Ibu bisa mengaktualisasikan nilai dasar akuntabilitas. Kemudian ketika ada konflik kepentingan, Bapak Ibu bisa memilih kepentingan publik menjadi yang lebih penting daripada kepentingan kelompok tadi. Kemudian berikutnya adalah mekanisme akuntabilitas. Jadi paham di kantor Bapak Ibu ada yang namanya SKP, kemudian ada lakip. Kemudian Bapak Ibu bisa mengerjakan itu, ya. Kemudian terakhir Bapak Ibu akan menjadi PNS yang akuntabel, ya, accountable, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah mampu menganalisis dan menerapkan akuntabilitas di dalam diri. Oke, kita teruskan. Nah, ini materi kita Bapak Ibu hari ini. Ada 7, ya. Ada 7 materi. Nah, dari 7 materi ini, materi 1 sampai 4 itu Bapak Ibu memahamkan tentang akuntabilitas, ya. Bapak Ibu memahamkan tentang akuntabilitas. Nah, ketika Bapak Ibu memahamkan akuntabilitas, ini yang paling penting. 2, 3, 4 sudah memahamkan akuntabilitas. Berikutnya adalah yang sifatnya menerapkan ke dalam diri PNS. Nah, Bapak Ibu demikian. Berikutnya kita masuk ke materi. Oke, kita masuk ke materi. Silahkan Bapak Ibu menceritakan tentang akuntabilitas di kantor Bapak Ibu. Oke, silahkan. Oke, Saukina, silahkan Saukina. Saya Pak, terima kasih. Jadi seorang dosen yang memberikan pembelajaran sesuai dengan kurikulum, kemudian mahasiswanya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Oke. Kemudian berikutnya yang kedua, silahkan. Saya Pak, jadi pengalaman saya mengenai akuntabilitas adalah ketika saya melayani di kelurahan, ada yang meminta untuk membuat KTP, saya berikan instruksi pelayanan yang mudah dan sederhana sehingga sesuai dengan standar prosedur yang berlaku. Oke, jadi sederhana, mudah, dan sesuai dengan prosedur. Oke, terima kasih Ibu Rosi, Ibu Saukina yang sudah memberikan penjelasan. Oke, Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita akan masuk ke materi akuntabilitas ini lebih jauh,
yaitu pengertian akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Itu yang ingin kita jelaskan hari ini ya Bapak Ibu. Oke, kita akan coba tonton film ini. Tolong Bapak Ibu semua menyimak. Kita sudah mendengarkan tentang materi atau gambar mengenai akuntabilitas. Kita akan teruskan Bapak Ibu. Nah, berikan Bapak Ibu deskripsi dari film tersebut. Oke, silahkan Bapak Ibu. Saya Pak, ada ASN yang berperilaku sopan, ramah dan juga cepat dalam melayani. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak, jadi dari film tersebut ASN yang berintegritas itu tidak menerima pemberian uang dan bersikap adil terhadap masyarakat yang ingin menyerobot. Oke, Bapak Ibu, kita lihat dari penjelasan kedua peserta, kita bisa paham bahwa sepertinya Bapak Ibu ini sudah paham sebenarnya akuntabilitas, ya. Saya beri apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah paham. Nah, jadi di materi ini sebenarnya kita hanya untuk mensahihkan saja pengetahuan kita tentang akuntabilitas. Oke, Bapak Ibu, kita berikutnya adalah Bapak Ibu, setelah kita memahami akuntabilitas, ternyata akuntabilitas itu di dalam teori pun ada dua ya. Yang pertama, bagaimana akuntabilitas dan responsibilitas ya. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai, sedangkan responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab. Jadi sama-sama punya kata tanggung jawab ya. Satu sifatnya harus dicapai, yang kedua bagaimana bertanggung jawab atas kewajiban. Ya Bapak Ibu, kita teruskan. Nah, berikutnya adalah akuntabilitas PNS. Bapak Ibu sekalian, di dalam akuntabilitas sebenarnya itu kan ada tidak hanya di PNS, tapi di tempat lain pun juga ada akuntabilitas. Nah, tidak semua bisa kita bicarakan di dalam forum ini. Kita akan membatasi diri di akuntabilitas PNS. Nah, Bapak Ibu ya. Apa itu akuntabilitas PNS? Akuntabilitas adalah sebenarnya kewajiban pertanggungjawaban atas amanah yang ada pada diri PNS. Apa itu amanah? Nah, amanahnya ada kalau kita lihat yang pertama konflik kepentingan. Jadi kalau ada konflik kepentingan, kita bisa memilih ya antara kepentingan pribadi dengan kepentingan kelompok atau kepentingan orang lain. Nah, contoh misalnya tadi di tempat Ibu Rosi ada kegiatan pelayanan orang ngurus KTP, tapi berkasnya tidak lengkap. Tapi dia datang nih bawa duit nih sama Bu Rosi, tolong Bu Rosi gimana? Nah, di situ kita punya konflik kepentingan uang
kepentingan pribadi dengan kepentingan menegakkan aturan. Nah, kita harus bisa memilih, ya. Oke. Kemudian kita teruskan. Misal berikutnya adalah politik praktis, ya. Politik praktis itu tidak boleh memihak, Bapak Ibu, baik terhadap partai tertentu maupun terhadap kalau ada pilkada, misalnya memilih partai milik petahana daripada memilih musuh dari petahana. Jadi kita sebagai PNS harus tidak melaksanakan yang sifatnya politik praktis dan tidak boleh berpartai, Bapak Ibu, ya. Kemudian berikutnya adalah bersikap adil dan melayani. Dan yang satunya lagi adalah konsisten dalam penyelenggaraan pemerintah. Bapak Ibu, inilah sebenarnya yang menjadi pemahaman kita bagaimana akuntabilitas itu seorang PNS. Jadi kepentingan, politik praktis, adil dalam melayani, 4 konsisten. Ya. Nah, mungkin bisa kita mengambil lagi contoh-contoh lain, ya Bapak Ibu. Misalnya saja adil dalam melayani, gitu ya, atau tadi konflik kepentingan, gitu ya. Nah, kita mulai misalnya adil dalam melayani seperti apa? Kalau di tempat Ibu Sokina sebagai seorang dosen, ya. Sebagai seorang dosen kan dia harus adil nih. Bagaimana adil? Waktu ujian siswanya, kemudian ada misalnya yang nilainya bagus, ada yang tidak bagus. Dia harus mengikuti standar yang ada di kantor. Adil itu artinya orang lulus ketika memang harus lulus. Jangan orang yang tidak lulus diluluskan, orang yang lulus tidak diluluskan. Itu tidak adil, Bapak Ibu. Jadi adil itu suatu sesuai dengan proporsinya, Bapak Ibu. Nah, itu yang dimaksud dengan adil dalam melayani. Oke, silakan. Ini dulu pemahaman kita tentang akuntabilitas. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya Pak, mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan amanah PNS yang tidak melaksanakan politik praktis. Oh ya, ini jelas ya. Jadi gini, terima kasih Ibu Dewi atas pertanyaannya, bagus sekali. Jadi Ibu Dewi tidak boleh nanti menjadi anggota partai gitu ya, anggota partai tertentu. Nah, seperti itu yang tidak diperkenankan, ya, tidak boleh menjadi anggota partai. Itu contoh politik praktis. Nah, Bapak Ibu, demikian. Masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada cukup. Sebelum saya mengakhiri, kita ingin simpulkan akuntabilitas PNS itu, akuntabilitas pengertiannya adalah kewajiban untuk bertanggung jawab atas amanah yang kita miliki. Amanahnya ada konflik kepentingan, bisa memilih, politik praktis, tidak masuk ke salah satu partai, kemudian adil, dan yang terakhir adalah konsisten. Demikian materi hari ini tentang pengertian akuntabilitas. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak